kita tidak, kalau misalkan ada orang yang dolim, kita tidak ada wibawa. Berarti yang difokuskan kemana? Ke diri kita, Bun. Fokuskan kita, cemerlangkan kita, diibaratkan kita itu seperti umpama kita seperti berlian. Berliannya ketutup sama lumpur, sehingga tidak memancarkan cahaya. Kenapa kita fokus kepada orang yang memberikan lumpur? Kenapa kita tidak membersihkan lumpur itu di diri kita, di berlian ini, ya kan? Ini adalah perumpamaan, bukan tentang berlian, ya kan? Kenapa kita tidak fokus membersihkan diri kita? Kalau kita bersih diri kita, maka kita akan memuncarkan cahayanya. Kalau misalkan kita sudah fokus ke diri kita sendiri, kemudian masih tetap saja ada orang yang dolim sama kita, ada orang yang iri dengki, lah itu mah berarti penyakit dia, bukan penyakit kita. Berarti dia hatinya tidak baik, berarti dia yang sakit hatinya, begitu. Ya, jadi apapun yang terjadi atas kehidupan kita, mau kita disakitin, mau kita didolimin, jangan pernah fokus kepada orang yang didolim sama kita. Fokusnya ke diri kita, Bun. Perbaiki diri kita. Begitu, Bun. Satu lagi, kalau kita disakitin sama seseorang, siapapun itu, entah itu disakitin sama saudara, entah itu disakitin sama misalkan pasangan hidup, dikecewain, dicerai, ditinggalkan, begitu kan? Entah itu disakitin sama tetangga atau dan lain sebagainya. Jangan fokus kepada mereka yang nyakitin, Bun. Kenapa? Mereka itu didatangkan sebagai penguji untuk kita, supaya kitanya bisa lebih baik lagi. Mereka itu memang ditakdirkan. Orang dihadirkan dalam kehidupan kita yang awalnya cinta sama kita, kemudian dia nyakitin. Lah itu memang ditakdirkan dia itu hadir dalam kehidupan kita, kemudian diuji. Dia itu berarti dijadikan sebagai penguji oleh Allah SWT untuk menguji kita. Kenapa kita fokus ke dia? Kenapa kita tidak fokus ke diri kita sendiri? Itu loh, Bun. Fokus ke diri sendiri. Balas dendam yang terbaik kepada orang-orang yang nyakitin itu adalah bukan dengan membalas kedoliman dia, salah, tetapi menjadikan diri kita lebih baik lagi. Ayo keluarkan cahayanya, kayak gitu, Bun. Seumpama kita sebuah berlian, ayo pancarkan sinarmu, biar orang semakin silau melihat kita. Begitu, jangan fokus ke orang lain. Lah kita ngobatin orang lain, kita ikhtiar kemana-mana, bagaimana caranya dia kembali ke kita, bagaimana caranya orang itu cinta kepada kita. Kalau badan kitanya memang tidak ada daya tarik, ya gimana dia mau suka sama kita, Bun? Kenapa nggak bikin kita daya tariknya supaya kita lebih kuat, ya kan? Supaya dia kembali, ya kan? Balas dendam yang terbaik itu adalah menjadikan diri kita lebih baik, Bunda. Bukan kita balas dendam itu menyakiti orang yang menyakiti kita. Nah, itu mah namanya 11-12. Sarua baik. Berarti nggak ada bedanya dong kita sama dia. Ya nggak? Saya kasih contoh. Bunda misalkan yang ditinggalkan oleh pasangan hidup karena faktor yang lain, entah faktor ada wanita yang lain, atau misalkan memang dia sudah tidak suka dan lain sebagainya. Intinya ditinggalkan. Kemudian misalkan Bunda diceraikan, jangan fokus ke dia, Bun. Fokus ke diri kita sendiri. Bagaimana caranya Bunda supaya grow up, bisa tumbuh kembang, bisa lebih baik lagi. Percayalah, Bun, ketika Bunda silau bersinar, itu dia akan nyesel. Balas dendam yang terbaik itu bukan kita menyakiti orang yang menyakiti kita. Salah, keliru. Kita yang menjadikan diri kita lebih baik lagi. Yang dulu mungkin kita dekil, kita glowingkan. Yang dulu kita malas, kita semangat. Yang dulu kita tidak punya apa-apa, kita punya apa-apa. Dulu mungkin kita tidak punya mobil. Dulu mungkin kita tidak punya mobil lah. Nah, dulu kita mungkin nggak punya apa-apa, ya minimal punya sepeda atau punya motor, ya kan? Dulu kita tidak punya rumah lah. Meskipun ngontrak, meskipun misalkan nyicil. Yang syariah ya, jangan yang kredit ya. Nah, itu kan menjadikan kita lebih baik lagi kan. Percayalah, Bun, ketika kita disia-siakan sama seseorang, kemudian suatu saat kita ketemu sama dia, sementara kita lebih baik lagi, dia menyesal. Apalagi kita lebih segala-galanya, lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, oh dia nyesel. Begitu, Bun. Kalau kita semakin terpuruk, Bun, kita semakin bangkrut, semakin terpuruk, kita semakin jelek, ya kan? Semakin kelihatan lebih tua, semakin jelek. Lah, orang yang ninggalin kita pasti gini, dia jelek sekarang, untung saya ninggalin dia. Yang rugi siapa? Diri kita. Bunda disakitin sama seseorang, Bunda nge-move on, ngelamun, nangis terus, sedih terus, kita makin tua loh. Kemudian dilihat sama yang meninggalkan kita, dia nanti begini, untung saya ninggalin dia, jelek sekarang kayak nenek. Tuh,
cuma sama siapapun. Kalau ada orang yang menghina, misalkan ada yang menghina gini, dasar kamu miskin, bangkit bun, bangun, bangkit. Rizki Allah itu banyak, Allah itu maha kaya, yang penting kita mau. Gitu ya. Oke. Jadi gimana? Jangan fokus ke orang lain, fokus ke diri sendiri. Saya kasih contoh begini. Kalau kita seperti pohon, kita seperti pohon. Pohon itu misalkan ada semut atau ada atau ada yang memapas, ada yang mematahkan. Apakah kita harus kejar-kejar yang semutnya atau yang memapasnya? Sementara misalkan akar kita busuk, akarnya busuk, ada penyakit. Jadi si pohonnya jadi kering, susah berbuah. Jangan fokus ke semut, jangan fokus ke yang memapasnya, tapi fokus bagaimana caranya menyembuhkan luka. Bisa ya. Belajar bun, tidak ada yang bisa. Semuanya membutuhkan proses belajar pelan-pelan. Nah, tapi Umi sakit hati banget misalkan gitu. Ya kalau dipikirin terus masih sakit hati lah. Lepaskan. Kok bisa susah melepaskannya? Karena dirimu tidak menerima ketetapan takdir. Berarti mengimani qada dan qadarnya tipis. Seseorang yang tidak bisa berdamai dengan keadaan itu teh henteu yakin karena rukun iman anu kagenep qada jeung qadar. Tuh muka gimana? Jangan hancurkan dirimu karena seseorang yang menyakiti kita. Ya, masih banyak orang yang lain, masih banyak. Alam dunia ini banyak bun manusianya, laki-laki dan perempuan isinya banyak bun. Manusia cuma dua jenis, laki-laki dan perempuan. Masa disakitin satu orang aja langsung tumbang kalah? Aduh, lemah sekali. Bangkit, bangun. Jadikan dirimu lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Awali dengan mendekati Sang Maha Pengurus kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang di diri kita ada penyakit, fokus ke diri kita. Begitu ya bun ya. Nah, sip ya. Ya. Ini gitu sama tetangga tapi saya banget sekarang baik sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang namanya hidup, yang namanya di mana-mana, di kampung dimanapun, itu di sebuah kampung dimanapun berada, ada aja orang yang biang kerok, ada aja. Yang bigos itu ada aja. Yang nyeleneh itu ada aja di mana-mana, emang udah begitu. Yang peke sebelun aya wae ta nunjin biang kerok eta aya bae dimanapun berada, di mana-mana itu ada aja, mesti satu dua pas selalu ada aja. Emang begitu kehidupan bun, mau tinggal di mana pun selalu saja ada orang yang peke sebelun, bigos, biang gosip, kerjanya nyakitin orang. Itu di mana-mana juga ada orang yang kayak gitu, di mana-mana ada, dimanapun. Bunda misalkan sekarang pindah, ada orang yang dolim sama bunda, kemudian bunda pindah, itu nanti bun di tempat yang baru juga ada lagi yang dolim bun. Gak percaya, lakukan aja, sok. Kalau gak percaya, pikir sepen berupnya Umi, lain pikir sepen berup ya Emma. Tuh kuat yang nyolok matanya, sok aja. Bunda misalkannya pindah dari tempat yang sekarang, menghindari orang yang dolim. Kemanapun Bunda pindah, orang yang dolim itu ada aja dimanapun. Satu dua mah ada aja, di setiap perkampungan itu mesti ada aja yang bekas belut. Ada bun, dimanapun berada. Jadi nggak usah aneh. Begitu ya. Aduh, nih bun, yang mau air mawar ini untuk apa? Ini adalah salah satunya untuk menghilangkan apes naas badan kita, termasuk segala macam penyakit, karena keterangannya adalah jami al-mudhori, jadi segala bentuk kemudorotan, entah itu naas, apes, ain, teluh, tenung, pelet, asihan, guna-guna, penyakit apapun itu, jami al-mudhori. Jamil itu keseluruhan, mudhori itu adalah kemudorotan, segala sesuatu yang memudorotkan kita. Ini adalah air mawar. Air mawar ini dikirim dari Cianjur, dari guru saya, namanya Abu Muhammad Dul Fakor. Nanti dapat sekaligus tulisannya dapat
ininya dapat. Nah, di sini ada doa minta rizki. Allahumma rizukni kafafa wa haqiq rojai birahmatika ya rahman rahimin. Bunda bisa mengamalkan ini, diamalkan di ibadah sholat maghrib atau di ibadah sholat subuh. Dengan Bunda ngambil ini berarti Bunda sudah ijazah doa untuk meminta rizki. Kemudian cara memakai air mawar ini membaca ya salam 7 kali, kemudian dibaca doanya salam tu nafsi wa ahli wa waladi wa man kana min ibadillahil mu'minina jami'al mudhari, tinggal dibaca. Ini bukan tentang air mawarnya, Bun, tetapi tentang siapa yang mendoakan. Kalau ini didoakan sama saya mungkin efeknya cuma sedikit, Bun, atau mungkin tidak sama sekali, tidak ada efek. Nah, tetapi ini didoakan oleh guru saya, keturunan dari Mama Gentur. Udah tahu semua kan Mama Gentur? Nah, kalau Bunda tidak tahu Mama Gentur itu siapa, cari aja di YouTube juga banyak. Nah, udah almarhum, tapi ilmunya sampai sekarang masih terus aja wangi namanya. Begitu. Memang keluarga Mama Gentur itu dia ke al-hikmat ya, ke al-hikmat larinya. Nah, ini adalah air mawar. Bagi Bunda yang mau air mawar nih, tinggal sedikit lagi. Paling berapa ya? 30-an kali. Nih, tinggal ada segini lagi. Yang mau air mawar, silahkan ke sini. Sebentar. Ini nomor saya, Bunda ya. B itu, nah yang ini B itu 8, infak lillahi ta'ala, menolong. Wabil khusus sebenarnya untuk alumni dan untuk para santrinya. Adapun uangnya itu, Bun, itu untuk pondok pesantren. Nah, jadi jangan berpikir wah itu bisnis, jangan terlalu kotor pikiran, seriusan ya. Nah, begitu, Bun, karena ini bikinnya itu adalah istighosah, Bun. Guru saya dengan seluruh santri yang ada di Gentur, kemudian dimasukkan begitu, kemudian disebarkan kepada alumni, dan saya termasuk dikirim. Nah, begitu, Bun, saya dikirim, santri yang ngirim ke rumah saya, ke sini, bukan saya ke Cianjur, dikirim, begitu, Bun. Saya harusnya kan yang dikirim itu adalah alumni yang memang ngurus pondok pesantren ya kan, ngajar di pondok pesantren yang notabene ada santrinya ya kan. Nah, saya sudah tidak lagi ngajar di pondok pesantren, tapi kan saya punya bunda-bunda yang ada di sini, yang notabene di sini masalahnya complicated. Di sini tuh komplit, masalahnya banyak banget. Begitu, Bun. Ini kiriman yang ketiga, Bun. Yang ini kiriman yang ketiga. Terakhir, udah nggak ada, jatah saya habis ya. Jadi buat Bunda yang mau, monggo ke sini. Baik. Terima kasih semuanya. Itu aja deh. Oh iya, untuk parfum, untuk Bunda yang mau parfum, nih. Ini parfum ini adalah bikinan saya sendiri, Bun. Ini doanya sholawat qamar wujud asmaul husna dan hizbul mubarak. Supaya apa? Untuk rumah tangga, untuk buka aura, dan untuk usaha, untuk wanita yang ini. Ini warna-warni, cuman botolnya doang, wanginya sama, doanya sama. Ini saya sendiri yang bikinnya. Yang ini harganya 300.000. Kalau misalkan ya Bunda tidak mau bikinan saya, ada yang dari pabriknya. Yang ini Bilifi 100 ml isinya, dan ada juga ini yang Diva. Ini wanginya lembut, yang ini wanginya segar. Nah, ini harganya 300, sama seperti yang tadi 300, dari harga 3,5. Ini siapa tahu ada Bunda di sini yang mau buka aura tetapi belum punya sholawat qamar wujudnya, beli parfum aja. Karena untuk mengamalkan sholawat qamar wujud itu harus puasa dulu 1 minggu. Nah, kemudian yang untuk laki-lakinya juga ada. Yang untuk laki-lakinya ada 2 jenis. Yang ini yang Umi masih buatan Umi sendiri. Ini buatan saya sendiri. Yang ini untuk perempuan, yang laki-lakinya nggak ada.